Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasika SPDI, Jabatan Guru PAI SD 2 Galagamba. Saya sebagai peserta orientasi PPPK Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintahan bagi PPPK. Saya akan menjelaskan rencana aksi perubahan yang berjudul Menanamkan Pembiasaan Anak dalam Program Tahfiz Pembiasaan Sholat dan Zikir di SD 2 Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Bab 1. Pendahuluan. A. 1. Latar belakang masalah. PPPK merupakan salah satu penunjang penyelenggara pemerintah dan pembangunan dalam sumber daya manusia. Sosok PPPK profesional perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang lainnya. Selain itu, program tahfiz, pembiasaan sholat dan zikir bertujuan untuk menambahkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun karakter anak. A. 2. Maksud dan tujuan. Maksud, mewujudkan perannya sebagai pelayan masyarakat, aparatur sipil negara diharapkan dapat melaksanakan tugasnya melalui pelayanan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Tujuan, memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta memberikan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. A. 3. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret sampai 14 April 2025. Bertempat di SD 2 Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. B. 1. Visi dan misi. Visi, beriman, dalam kurung, bersih, inovasi, maju, agamis, aman, tutup kurung. Misi 1. Kabupaten Cirebon bersih. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif. Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju. Menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis. Menggunakan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman. Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. B. 2. SOTKOPD, garis miring Unit Kerja Pemerintah Daerah. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Berikut penjelasan. 1. Bupati adalah kepala pemerintahan daerah yang memimpin Kabupaten Cirebon. 2. Wakil Bupati membantu Bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. 3. Sekretaris Daerah, dalam kurung Sekda, tutup kurung, bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan sumber daya aparatur. 4. Asisten Sekda membantu Sekda dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan. 5. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap jalannya pemerintahan daerah. 6. Dinas-dinas di bawah pemerintah daerah terdapat berbagai dinas yang mengelola urusan teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain. Dalam badan-badan yang ada juga memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Misalnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam kurung Bapeda, tutup kurung, Badan Kepegawaian Daerah, dalam kurung BKD, tutup kurung, dan sebagainya.
B. 3. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK. Dasar Hukum. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sesuai ketentuan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 5/2014, manajemen PPPK terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Bab 3. Nilai dan Etika OPD. C1. Rencana Strategis OPD SDN 2 Galagamba. Visi: terwujudnya sekolah asri, berakhlak mulia, dan menjadikan peserta didik yang berkualitas. Misi: 1. Menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi pada sekolah bagi setiap warganya agar sekolah tetap terjaga dengan baik. 2. Memanfaatkan sumber daya sekolah semaksimal mungkin dan seefektif mungkin untuk kepentingan sekolah. 3. Menerapkan pembelajaran yang menarik, inovatif, yang berlandaskan keagamaan yang kuat. 4. Menerapkan pembiasan-pembiasan baik, berbudi pekerti santun, menjaga kekeluargaan di antara siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. 5. Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik melalui penataran, workshop, seminar, dan lain-lain untuk menunjang KBM yang berkualitas. Tujuan: 1. Menjadikan sekolah tempat yang nyaman, pusat kebudayaan yang menyenangkan. 2. Menciptakan prestasi-prestasi yang lebih baik dari prestasi yang sudah diraih sebelumnya di bidang akademik maupun non-akademik. 3. Memiliki peserta didik berperilaku santun, agamis, dan mampu bersaing di jenjang tinggi. C2. SOTK OPD atau Unit Kerja SDN 2 Galagamba. Berikut organigram guru SDN 2 Galagamba. C3. Tupoksi PPPK. Tupoksi 1. Mengajar, mendidik, dan membimbing. 2. Melaksanakan pelayanan BK. 3. Membuat administrasi. 4. Melaksanakan analisis hasil asesmen. 5. Mengevaluasi anak didik. Fungsi instruksional pengajar, membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Fungsi edukasional pendidik, mengarahkan peserta didik untuk memilih kepribadian yang baik dan mulia. Fungsi manajerial, sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan sekolah. 4. Rencana hasil kerja. Nomor 1. Kegiatan tahfiz. Tujuan kegiatan: meningkatkan hafalan Al-Quran siswa dengan cara yang terstruktur dan konsisten. Indikator pencapaian: jumlah ayat yang berhasil dihafal setiap bulan. Nomor 2. Kegiatan pembiasaan sholat. Tujuan kegiatan: membentuk kebiasaan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan di kalangan siswa. Indikator pencapaian: prosentase siswa yang disiplin sholat tepat waktu. Nomor 3. Kegiatan zikir bersama. Tujuan kegiatan: pembiasaan siswa untuk berzikir secara rutin sebagai bentuk pendekatan spiritual.
Indikator pencapaian. Jumlah siswa yang aktif dalam berzikir bersama setiap minggu. Nomor 4. Kegiatan. Bimbingan lomba tahunan. Tujuan kegiatan. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti lomba tahunan dengan persiapan matang. Indikator pencapaian. Persentase keberhasilan siswa dalam lomba tahunan, misal juara 1, juara 2, juara 3. Nomor 5. Kegiatan, pelatihan. Tujuan kegiatan, meningkatkan keterampilan khusus untuk relevan bagi siswa untuk kompetensi atau kegiatan lainnya. Indikator pencapaian, jumlah siswa yang berhasil menguasai keterampilan baru setelah pelatihan. Penutup. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2025 dilaksanakan dari tanggal 10 Maret sampai 14 April 2025 oleh BKSDM Kabupaten Cirebon secara daring dan Google Room. Pembekalan orientasi PPPK diperuntukkan agar pelayanan kepada masyarakat prima sesuai tujuan Smart ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan meningkatkan keterampilan penggunaan IT dan menjadi titik tonggak penguatan ASN baik di pusat ataupun di daerah agar bisa melayani masyarakat dengan baik. Sekian dokumen kegiatan SDN 2 Galagamba. Ya, di antaranya adalah sholat berjamaah, berzikir bersama, sholat zuhur berjamaah, bimbingan teknis, wudhu, dan lainnya. Sekian, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan rencana aksi perubahan di SDN 2 Galagamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.